Selamat malam kepada Bu Ocha, serta rekan-rekan. Selamat malam kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Yolanda, yang ada di Jakarta, Lim Jung Gi ada di Bandung, serta Kakak Elizabeth ada di Korea. Kami mengangkat CSR mengenai street feeding kucing jalanan. Meskipun kami LDR, bahkan sampai beda negara, tapi kami tetap memiliki visi, misi, dan komitmen yang sama. Kami ingin meningkatkan rasa kecintaan masyarakat sekitar Ragunan, terutama, dan Depok terhadap kucing jalanan. Visi kami adalah ingin menjadi agen perubahan yang signifikan dalam edukasi memberi makan kucing, terutama makan basah pada kitan jalanan. Misi kami adalah agar orang sekitar teredukasi bagaimana cara memberi makan kepada kucing jalanan. Hal itu dilakukan agar berkurangnya dampak negatif yang terjadi akibat kesalahan pemberian makanan kucing yang bisa menyebabkan kematian. Untuk tim pelaksanaan CSR ini sendiri, yaitu saya sendiri yang memang sudah terbiasa melakukan street feeding, serta ahli veteriner dari pet shop di mana kami melakukan kerjasama. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang kita mengambil CSR ini adalah karena masih banyaknya pandangan masyarakat bahwa kucing masih menyukai tulang ikan. Padahal, justru tulang ikan sangat berbahaya untuk diberikan langsung kepada kucing, karena bisa membuat kucing tersedak atau melukai tenggorokan kucing yang bisa menyebabkan kematian. Tujuan dari program ini, seperti yang saya telah utarakan sebelumnya, yaitu memberikan contoh yang secara tidak sengaja atau tidak langsung mengedukasi orang sekitar dan meningkatkan kecintaan terhadap kucing jalanan. Kemudian manfaat dari CSR ini antara lain mengurangi pemberian kucing makanan yang salah, kucing jalanan yang salah. Yang kedua, membantu kucing jalanan mendapatkan makanan. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan pada kucing jalanan. Untuk presentasi selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh Kakak Elizabeth. Silakan Kakak Elizabeth. Baik, terima kasih Kak Yolanda. Untuk selanjutnya, program street feeding Rotera yang akan kami laksanakan dalam periode 9 sampai 10 Desember ini, kami mempersiapkan makanan kucing, air bersih, dan juga wadah untuk kucing-kucing makan. Kemudian untuk lokasi pelaksanaan street feeding Rotera ini, yang tadi sudah dijelaskan di-mention sama Kak Yolanda, ada di beberapa ruas jalan di sekitar Ragunan dan Depok, bersama dengan anggota komunitas lainnya. Dan karena street feeding ini kita lakukan bersama dengan komunitas, total budget yang kita butuhkan cukup sekitar 200.000 untuk membeli makanan kucing merek Bolt yang ukuran 8 kilo. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cungci. Silakan Kak Cungci. Oke, jadi untuk sumber dananya sendiri sebenarnya itu udah pasti dari anggarannya dari tim yang melakukan CR dan juga proposal ini juga disponsori oleh kerjasama dengan pet shop tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Oke, untuk beberapa poin ini evaluasi yang akan kami untuk selidiki atau kami akan follow up kembali, yaitu pertama ketersediaan makanan dan juga frekuensi pemberian makanan pada kucing. Dan selanjutnya kesehatan dan kondisi kucing, di mana kami juga akan follow up kondisi kucing tersebut dalam beberapa pekan untuk melihat apakah ada perubahan dari pertumbuhan dan juga kesehatan. Selanjutnya akan juga diamati dalam artian keamanan dan keamanan lingkungan dengan interaksi lingkungan, di mana melihat pas pemberian CSR ini apakah kucing itu nyaman dengan tim yang akan memberikan atau sebaliknya atau bagaimana, itu juga akan menjadi PR kami untuk evaluasi ke depan. Terus kami juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, contohnya masyarakat sekitar dan juga tetap dari edukasi dari tim pecinta komunitas kucing tersebut. Baik, kesimpulan akan saya melanjutkan, Yolanda. Baik, kesimpulan yang dapat diambil pada program CSR kali ini antara lain, yang pertama, manfaat sosial dan kemanusiaan, bahwa CSR ini dapat membantu populasi kucing jalanan yang membutuhkan makanan dan dapat menumbuhkan tindak kemanusiaan. Yang kedua, dukungan pada komunitas lokal yang dilakukan oleh perusahaan secara nyata dengan cara turun tangan langsung untuk membantu street feeding. Yang ketiga, konsisten dalam implementasi. Dengan cara konsisten memberi makan dan merawat kucing jalanan, maka dampak positifnya akan berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi. Adanya kolaborasi dengan organisasi lain dapat memperkuat upaya street feeding kita lakukan.
Nomor 5, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan dan memastikan dampak yang diinginkan tercapai. Nomor 6, pendidikan dan kesadaran masyarakat, di mana program ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hewan jalanan. Yang ketujuh, tanggung jawab lingkungan dengan memastikan lokasi street feeding tetap terjaga kebersihannya dan tidak merugikan pihak lainnya. Nomor 8, dampak positif bagi citra perusahaan, di mana citra perusahaan semakin kuat sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan hewan. Nomor 9, skalabilitas dan perluasan program. Berdasarkan evaluasi, program ini dapat diperluas atau disesuaikan agar mencakup lebih banyak area atau jenis bantuan yang diberikan. Jadi, kesimpulan dari proposal CSR Street Feeding menyoroti pentingnya partisipasi perusahaan dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentu saja, kita sambil memastikan adanya dampak yang berkelanjutan dan terukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.